Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala man ittaba'al huda. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma aw man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Alhamdulillah bi fadlillahi wa rahmatih, dengan segenap karunia dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang penuh keberkahan ini, sore hari di bulan Ramadan, kalau menurut hitung-hitungan Abi adalah sore yang ke-24. Ya, yang 23 boleh lah ya. Yang hitung-hitungan Abi ini ngikut ke yang 24 dan nanti malam boleh dikata malam ganjil kembali, dan insya Allah kita akan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir ya. Mudah-mudahan perbedaan yang kita hadapi saat sekarang ini menjadi pendewasaan dan pembelajaran untuk kita semua. Insya Allah semuanya, yang paling utama kita berharap amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hitungannya 23 atau juga mungkin 24, mangga lah ya. Mudah-mudahan yang penting kita dapat melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, yang penting juga pada bulan ini kita dapat kembali merasakan kenikmatan bulan suci Ramadan. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa terharu dan bangga kepada para bapak, para ibu semuanya, dari mulai yang tua hingga yang muda, keseluruhannya saya bangga karena dapat kembali lagi kita sama-sama berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Firdaus ya. Majelis Ta'lim Firdaus di bawah naungan LSM Titian Bangsa, di bawah asuhan Ibunda Yuli, yang alhamdulillah kita semua dapat berhimpun, dan ternyata di ruangan ini dalam tiap harinya berbagai macam komunitas dari kalangan tunanetra dan lainnya alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan balasan kepada Ibunda Yuli, sekeluarga besar beliau, terutama Ibunda Yuli yang senantiasa menaungi kita semua insyaallah. Biasanya organisasi ketunanetraan itu, atau disebut dengan jam'iyah atau jamaah ketunanetraan, biasanya suka mengadakan perkumpulan itu masing-masing. Mungkin yang masing-masing masih ada juga, tapi alhamdulillah Ibunda Yuli merintis sebuah LSM yang ternyata alhamdulillah, kalau menurut perjalanan yang saya amati berangkat dari cita-cita beliau ketika kami ngobrol-ngobrol berdua, alhamdulillah ternyata perjuangannya sangat padat dengan upaya untuk mempersatukan para tunanetra. Alhamdulillah. Semoga seperti harapan beliau, di dunia ini kita dapat bersatu
merasakan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan di alam akhirat nanti kita juga akan bersatu bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang tunanetra ini dapat Allah curahkan penglihatan, kelezatan, kenikmatan yang tertinggi, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita semua, bahwa kita harus memohon kepada Allah. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya hamba mohon kepadamu, warzuqna, dan rizkikanlah kepada kami, ladzatan nazara, kelezatan dalam menatap wajah, liwajhikal karim, menatap wajah engkau yang maha mulia. Yang mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan puncak kenikmatan itu. Karena menurut riwayat, kenikmatan surga saja kalah dengan adanya kenikmatan menatap wajah Allah. Lagi asyik kita menatap surga, tahu-tahu Allah menampakkan wajahnya yang maha indah, yang maha mulia. Maka nikmat surga itu lewat, nikmat surga itu kita lupakan begitu saja. Kita asyik menatap wajah Allah. Lebih indah daripada menatap wajah mungkin rembulan di malam hari, atau apapun yang lebih indah lagi dari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada kita, mencurahkan kepada kita kenikmatan itu semua. Karena ada dua kenikmatan yang dirasakan bagi orang-orang shaimin shaimah, bagi orang-orang yang memang melaksanakan ibadah saum dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, kenikmatan yang sebenarnya itu adalah ketika iftar. Apalagi iftarnya itu adalah iftar jama'i atau buka saum bersama. Ada yang bercanda sama saya, kalau bahasa Inggrisnya iftar jama'i itu apa? Abi ngerti nggak? Oh enggak, belum tahu. Bahasa Inggrisnya itu adalah open together. Nah itu ya, katanya open together, hari-hari nama gitu. Ya alhamdulillah, kita bersyukur, terutama Abi pribadi baru sekitar 2 pekan ada di kota Cimahi ini lagi. Dan insya Allah nanti sudah hari raya, sekitar tanggal 8 Mei akan bertolak kembali ke Palembang. Jadi di sini dalam rangka pertama anjang sono silaturahmi, kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya dalam rangka takziah. Takziah ke siapa? Yaitu ke bapaknya sendiri, ke bapak Abi sendiri, yang telah berpulang ke rahmatullah tahun 2020 kemarin, sedang gawat-gawatnya COVID. Sehingga waktu itu ketika Abi amanah kepada saudara-saudara yang lain bahwa yang mengimami salat jenazah bapak itu adalah Abi pribadi, ternyata ketika COVID kemarin tidak terlaksana. Jadi kami hanya bisa meratapi saja, hanya bisa menangis-nangis saja dan melaksanakan salat gaib dari Palembang. Karena memang ternyata keinginan tinggal keinginan, rencana tinggal rencana. Allah jualah yang menetapkan. Dan begitulah ketetapan dari Allah, bahwa ternyata Abi dan keluarga tidak bisa saling bertemu dan tidak bisa mensalatkan jenazah bapak. Itu satu kepedihan yang sangat saya rasakan, betul-betul pedih. Tapi mau bagaimana lagi, karena semua sudah memang harus dihadapi seperti itu. Maka Abi pun mohon keikhlasan daripada jemaah sekalian untuk mendoakan orang tua tercinta. Semoga Allah mencurahkan berkah, rahmah dan maghfirahnya untuk beliau. Abi yakin yang hadir di sini adalah ahli-ahli surga, hamba-hamba Allah yang dirindukannya. Insya Allah doanya akan mustajab, terlebih jelang iftar dan di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Juga kita pun berharap mendapat syafaatul ujma di yaumil qiyamah dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, sampai pun pula kepada kita semua yang berusaha tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya masuk ke sini, saya merasakan ada banyak jamaah yang sudah kenal ya. Saya dengar-dengar ada suara-suara dari selain dari Cimahi sendiri, ada juga dari KBB. Ya Bu ya? Dari KBB ada? Kabupaten Bandung Barat? Bandung Selatan ada Pak?
Bicara aja Pak, bicara aja. Ya, ada Pak Yana di sini Pak ya. Nah, kan ke absen. Ada kan ke absen. Siapa lagi? Pak Cecep ya. Pak Cecep ada nggak? Ada. Nah, sama keluarganya ya. Kang Bu Nani semuanya. Dan yang lain-lain lah. Tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim Abi kepada semuanya. Mohon maaf yang kedengeran suaranya sayup-sayup sampai begitulah adanya. Alhamdulillah ternyata 4 tahun Abi tidak kesini, tapi sekarang alhamdulillah bisa kesini lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dikala banyak orang-orang yang sudah pergi mendahului kita, termasuk pengersana Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Aan Zuhana almarhum rahmatan wasi'atan alaih, amin ya rabbal alamin. Itu sudah pergi meninggalkan kita dan Abi pun tidak bisa menemuinya. Berikut banyak lagi orang-orang yang sudah dipanggil lebih dulu karena dirindukan oleh Allah, mudah-mudahan amin. Karena orang-orang tersebut dirindukan oleh Allah, maka Allah memanggilnya. Dan saya terutama ya, yang datang ke sini tidak bisa bertemu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah masih mengawali pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Karena Palembang itu kalau dibilang jauh, insya Allah sekarang tidak seberapa jauh. Walaupun kesannya kalau zaman dulu kayak jauh ya Palembang. Mau kemana? Ke Palembang. Apalagi kalau dulu ada pepatah yang menyatakan ketika dengar sirip uncuy pasti ngomongnya kayak mau kerupuk ya. Kalau saya enggak, kasabrang ke Palembang, balik-balik mawa awewe. Itulah. Ya. Soalnya emang nyatanya begitu, bawa istri ya, bawa bojo. Gitu. Alhamdulillah. Nah, ini juga ada suara Bapak. Siapa yang di rumah sakit Pak? Pak Oleh, Masya Allah. Oleh ya, udah lebih muda lagi, lebih muda, Masya Allah Pak. Berkah ya Pak Soleh atau Soleh, Masya Allah. Ya, tuh kan ketemu lagi, berarti berkah. Sudah pensiun belum Pak? Pak Soleh? Sudah pensiun belum Pak? Dari rumah sakit? Ya, enggak, sudah pensiun belum? Dari rumah sakit? Rumah sakit? Sudah nonaktif ya. Sudah 2021 sudah ini ya, sudah nonaktif. Sudah purna bakti ya. Kalau tentara tadi ya purnawirawan. Ini purna bakti ceritanya. Allah Akbar. Ya, mudah-mudahan sisa usianya yang sepuh-sepuh termasuk Pak Soleh, Allah curahkan keberkahan ya. Pak Cecep yang sepuh-sepuh itu Allah curahkan keberkahan lah insyaallah. Pak Yana juga. Pak Yana sepuh belum? Pak Yana? Oh ya, sepuh juga lah, boleh ya. Menengah sepuh, ada ya istilah menengah sepuh ya. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Gini Pak, terkait ini Bu, nih ya, terkait dengan masalah sepuh dan anom, kebanyakan orang kan suka apa ya, suka agak-agak kalau ditanya masalah umur kayaknya kurang-kurang pede ya. Misalnya, ibu berapa umur? Ibu mah sudah tuir. Nah, jadi nggak pede. Pokoknya udah tua aja. Berapa umurnya? Udah tua. Padahal nggak usah begitu. Santai-santai aja kelas. Urusan umur itu pokoknya kita ya namanya hidup ya. Orang hidup kan pasti yang tadinya muda jadi tua, yang tadinya kecil. Yang tadinya kecil jadi besar. Jadi sudah biasa lumrah pada umumnya. Nah, sekarang saya kasih resep, yaitu perjalanan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i memberikan resep begini. Bertongkat adalah sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para nabi lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bertongkat, Nabi Musa alaihissalam bertongkat, Nabi Adam alaihissalam bertongkat, Nabi Sulaiman alaihissalam sampai wafat bertongkat. Nah, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, ketika seumuran 40 tahun itu ditandai ya, di antaranya ditandai dengan tongkat. Nah, jadi kalau usianya sudah 40 tahun itu sunnahnya ditandai dengan tongkat. Ketika imam ditanya, ya imam, kenapa engkau usia 40 menggunakan tongkat?
Yang pertama selain sunnah para anbiya, ya. Yang kedua, yang paling penting menunjukkan tanda bahwa kita ini sudah tua. Jadi kalau sudah 40 tahun, orang sudah penentuan sikap mau ke yang baik, mau ke yang buruk, itu penentuannya 40 tahun. Maka dengan tongkat orang bisa nyadar diri, oh saya ini bakalan tua. Ya, sudah tua, bukan bakalan. Saya ini sudah tua sebetulnya. Kalau orang bahasa kita ini Indonesia sudah separuh baya. Maka ketika usia Abi sudah sampai kepada 40 tahun, Abi bawa tongkat seperti ini. Enggak, ini tongkatnya lain. Beda Bu. Sih Abi dari kecil bawa tongkat. Aduh ya Allah. Ini beda Bu. Nanti boleh meraba hiji ewang. Hiji ewang. Kok meraba hiji ewang sih? Ya. Susah. Ini ya, itek. Ini tongkat ini biasanya digunakan kalau terutama selain buat jalan juga buat kalau ceramah ini begini. Jadi kalau sunnahnya Rasul itu kalau ceramah dia begini, dia pegang begini. Nah, kemudian dia keliling Ka'bah juga waktu menghancurkan 360 berhala dengan tongkat begini. Ya, jadi bukan menghancurkannya pakai tongkat lipat. Ya, karena dulu belum ada lipat 7. Ya, apalagi pakai tongkat digital. Yang Abi belum dapat lagi. Nah itulah ya. Jadi alhamdulillah. Nah seperti inilah ukuran ketuaan seseorang. Jadi jangan saya ini masih muda. Wah jangan. Apalagi ada peribahasa tua di luar muda di dalam. Enggak juga. Ya jangan juga seperti itulah. Kita namanya tua itu adalah bagian dari cahaya kehidupan. Oh berarti kita harus nyadar diri. Ya kira kue atau ngeskolot gitu kan. Masih ajarak-ajaragan gitu kan. Ya laluhur panggung. Ya kan, jarak-jarakan ting, atau misalnya masih hurrah, masih gituan, asolole, masih gitu, masa begitu kan? Ya. Sing inilah nyadar diri bahwa kita ini hidup bakalan mati. Ya, kebayang tidak Bu, Pak, kalau pas lagi nyanyi enak-enak, ajarak-ajarakan gitu ya, tahu-tahu, plek aja mati, gimana coba? Ya. Ini semua kita harus sadar diri. Orang baru nyadarnya rata-rata ketika yugarjir, ketika ruh itu sudah bergelombang di tenggorokan, sudah mau keluar, baru ngeh, oh iya saya bakal mati. Oh iya saya ini sebentar lagi bakal nggak ada. Bahkan kalau di Palembang, nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di Palembang dia bahasanya begini kalau udah mau meninggal. Kalau sudah mau meninggal lagi sakaratul maut, dia bilang beringkaslah, laju, aku ini nak laju katanya. Maksudnya beres-beres lah, aku ini sebentar lagi mau berangkat, aku ini mau pulang sebentar lagi. Wallahu alam kalau di sini bagaimana? Ya. Tapi bagaimanapun keadaan kita sakaratul maut, kalau hidupnya selalu senantiasa mencari keridhaan Allah gitu, berbuat sesuatu itu karena Allah, maka insya Allah pasti kita akan wafatnya akan dapat menyampaikan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dalam keadaan tidak sadar. Walaupun udah mau mau habis-habisan nyawa itu. Ketika lagi sakaratul misalnya lagi Pak atau Bu, coba katakan la ilaha illallah. Apa kata si Ibu? La ilaha illallah. Mau mati kan begitu. Kan ada orang seorang mati begitu. Apa kata dokter? Percuma Pak. Ini istri bapak ini tidak sadar lagi, dia sudah nggak dengar apa yang diomongin. Mau bilang la ilaha illallah 1000 kali juga masih tetap aja. Tidak ada yang percuma. Laqinu maulakum, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ini sabda Rasul. Ini Rasulullah SAW yang menyuruh kepada kita semua untuk mentalkinkan orang yang mau wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi diamalkan kalimat ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar di mulut, tapi resapkan dalam hati, lalu amalkan lewat perbuatan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini ada guna manfaat. Mudah-mudahan juga sebagai renungan untuk kita semua agar hidup ini makin tua kita makin baik ya. Dan semoga apa yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini dengan singkatnya waktu tempat saya bicara kali ini, mudah-mudahan akan lebih menguatkan keimanan ketakwaan kita bahwa yang hidup ini bakalan kembali lagi. Yang tadinya berpisah ternyata kalau Allah menghendaki untuk bersatu kita ketemu lagi ya.
Insyaallah. Terima kasih ya. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Abi Hilman. Ibu-ibu